billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. La junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagimu, in talaqtumun nisaa, jika kamu menceraikan istri-istri kamu, malam tamassuhunna, yang belum kamu sentuh, yang belum kamu campuri, au tafridu lahunna, atau belum kamu tentukan maharnya, belum kamu tentukan maharnya. Faridotan, ini merupakan suatu yang faridoh, nanti diterangkan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, Bagi siapa? Bagi yang mampu, dan itu menurut kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh, dan juga bagi yang tidak mampu, itu menurut kesanggupannya. Mata'an bil ma'ruf, yaitu pemberian dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, ini merupakan kewajiban. Kata haqqan di sini adalah kewajiban bagi mereka yang berbuat kebaikan. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, belum kamu campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya, bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang baik, yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Cukup panjang cerita tentang talak. Urusan dalam rumah tangga cukup panjang juga, sudah hampir 7 kali pertemuan. Ini saking urgen, saking pentingnya dalam masalah hubungan suami istri, begitu sampai kepada nasab, sampai kepada rodoah penyusuan, sampai nanti kepada hadonah pengasuhan anak, bahkan nanti akan ada adopsi anak, ya, mengangkat anak. Bagaimana itu diceritakan dalam Al-Quran. Luar biasa. Rugi kalau kita tidak memahami isi Al-Quran ini. Allah membolehkan, nah dengan ayat ini Allah membolehkan mencerai istri sesudah melakukan akad nikah.
akad nikah dengannya, kemudian dicerai sebelum menggaulinya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas, Taus, Ibrahim, Al-Hasan, Al-Basri. Di situ ada kata-kata malam tamassuhunna. Kata-kata al-massu artinya adalah nikah. Meskipun di dalam ayat ini tidak ada lafaz kalimat nikah. Tetapi di sini menggunakan malam tamassuhunna, al-mas yaitu nikah. Bahkan boleh menceraikannya sebelum menggaulinya. Dan sebelum menetapkan besar maharnya jika dia menyerahkan hal tersebut. Sekalipun dalam penceraian itu tentu masalah ini adalah hubungan af'alul qulub, masalah hati. Siapa perempuan yang senang hatinya diceraikan? Pasti ada sakit hatinya. Sehingga di sini diungkapkan, sekalipun dalam penceraian itu menyakitkan hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu Allah memerintahkan kepada pihak suami agar memberikan mut'ah. Agar memberikan mut'ah. Tetapi bukan mut'ah yang dipermainkan sekarang, mut'ah yang dilarang pada zaman jahiliyah. Yang mut'ah yang dilarang itu adalah mengontrak. Apakah si laki-laki itu sudah punya istri atau tidak? Atau belum punya istri, tapi mengontrak perempuan sekian lamanya dengan bayaran sekian. Itu yang dilarang. Oh, punya bini di Padang Panjang. Apa ke Jakarta misalnya. Pe ikolah, pe itulah, meeting lah. Turun ke lapangan lah. Ternyata punya relasi di sana. Ada biasa perempuan yang dipakai 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, dipakai, kasih sekian. Jadi dikontrak. Nah yang seperti ini dilarang. Mau enggak ibu-ibu suami kita seperti itu? Ada paralu ditanyo, kalau iko pasti ada muah. Nah, yang dimaksud mut'ah di sini menghibur. Nah, sekali lagi. Menghibur, membuat hati senang istri yang dicerai. Yang ditalak. Ini mut'ah yang di sini. Boleh. Meskipun ada pendapat istri yang belum digauli. Ada juga, ini umum. Apakah si istrinya yang baru akad nikah, ya suami istri baru akad nikah, apakah sudah digauli atau tidak digauli? Maka boleh pendapat. Tapi kan di sini secara umum tidak ada tidak ada sesuatu pun mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka. Dan sebelum kalian menentukan maharnya. Nanti ada istilah mahar. Mahar itu ada 2. Ada mahar mithil, ada mahar musamma. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan, nanti kita jelaskan yang tadi karena akan disinggung di dalam penjelasan ini. Meriwayatkan dari Ismail ibnu Umayyah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mut'ah talak yang jumlahnya paling besar ialah berupa seorang pelayan budak. Ini disesuaikan dengan waktu itu. Ada istilah perbudakan. Bara tertinggi membebaskan, memerdekakan budak. Sebesar itulah. Itu satu riwayat. Yang paling rendah, kalau mau memberikan kesenangan, menghibur,
Maka ada pendapat lagi yang lebih rendah dari itu berupa uang perak. Dan yang lebih rendah lagi dari semuanya adalah berupa pakaian. Pakaian. Kemudian di paragraf terakhir di halaman 1, Ali ibnu Abi Tholhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu apabila si lelaki yang bersangkutan dari kalangan orang yang mampu, hendaklah ia memberi mut'ahnya itu pemberian. Jadi mut'ah itu pemberian yang membuat senang istri yang dicerai, itu mut'ah ya. Diulang lagi. Ya, pemberian dari seorang suami yang menceraikan istrinya supaya istrinya senang. Ya. Nah, bagi yang mampu, mut'ahnya kalau bisa yang terbaik. Di sini disebutkan pelayan atau yang seimbang dengannya. Jika dia orang yang tidak mampu, hendaklah dia memberi mut'ah dengan 3 setel pakaian. Ini menurut kemampuannya, karena ada ayatnya di sini. Bagi yang mampu, bla 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 bla. Bagi yang tidak mampu, sesuai dengan kesanggupan. Kan itu dalam ayat tadi. Makanya ada perbedaan pendapat. Kenapa perbedaan pendapat? Karena di dalam ayat tidak disebutkan. Nominal tidak disebutkan, banyak tidak disebutkan. Makanya wajar kalau berbeda-beda pendapat. Tentu menurut wajar. Kalau nikah di Arab Saudi, jarang laki-laki Indonesia yang sanggup nikah dengan wanita Arab. Ya Pak ya? Bapak itu. Dia pasti selain minta mahar, dan maharnya itu sendiri, satu bangunan utuh rumah beserta isi-isinya. Siapa yang sanggup? Ya. Di larian ke Urang Padang Panjang, dari 60.000 penduduk, kira-kira kalau maharnya dan juga harus disediakan rumah beserta isi-isinya, payah yo. Gitu. Pokoknya diberikan sesuatu yang membuat hatinya terhibur dan juga senang. Mut'ah. Sampai bagian bawah pendapat, termasuk Imam As-Syafi'i juga dicantumkan. Imam Abu Hanifah juga berpendapat apabila suami istri bersengketa mengenai jumlah mut'ah, maka hal yang yang diwajibkan atas pihak suami bagi pihak istri adalah separuh mahar misilnya. Nih, tadi disebutkan ada mahar misil, ada mahar musamma. Kalau mahar musamma, ya, mahar musamma itu ditentukan. Kalau mahar misil adalah mulai dari ya jumlah sampai bentuk. Sekali lagi, mahar misil itu adalah jumlah, bentuk, tidak disebutkan pada saat akad nikah. Pada saat akad nikah, jumlahnya tidak disebutkan, banyaknya juga tidak disebutkan juga, bentuknya juga tidak disebutkan. Itu disesuaikan dengan jumlah dan bentuk yang biasa diterima oleh keluarga istri. Itu namanya mahar misil. Ya, jadi mereka yang tahu. Nah, ketika terjadi perceraian setelah akad nikah, maka sebagian berpendapat separuh dari mahar misilnya itu berikan kepada istri yang diceraikan. Lagi-lagi pendapat itu dari Abu Hanifah. Imam As-Syafi'i dalam kaul jadidnya, di sini ada perlu dicatat dan diingat, apa beda kaul jadid? Ada kaul jadid, ada kaul qadim. Itu
di mazhab Imam As-Syafi'i. Maksudnya, kaul qadim adalah pendapat yang lama. Kaul jadid adalah pendapat yang baru. Dulu misalnya Imam As-Syafi'i berpendapat begini, kaul qadim. Ternyata ada kaul pendapat yang terbarunya. Itu namanya kaul jadid, pendapat yang baru. Di dalam kaul qadimnya ada juga di dalam kaul jadidnya mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh dipaksa membayar jumlah tertentu dari mut'ah, kecuali bila mut'ah yang dibayarnya itu jauh di bawah standar yang dinamakan mut'ah. Imam Syafi'i mengatakan hal yang paling ia sukai dalam jumlah minimal mut'ah ialah pakaian yang cukup untuk dikenakan si wanita dalam sholatnya. Berbeda dengan kaul qadimnya yang dulu sebelum ini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kadar tertentu dalam masalah mut'ah kecuali ia menganggap baik berupa uang yang jumlahnya 30 dirham seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Juga ada dasarnya dari asar sahabat, yaitu Ibnu Umar. Para ulama berselisih pendapat mengenai mut'ah ini. Apakah mut'ah diwajibkan bagi setiap wanita yang ditalak? Atau mut'ah itu hanya wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum digauli? Lagi belum juga ditentukan jumlah mas kawinnya? Di kalangan ulama itu memang banyak tanggapan, banyak perbedaan, dan juga ada perselisihan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Mana dalilnya? Keumuman surah Al-Baqarah ayat 241. Walil muttalaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu dalilnya. Juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, jika kamu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jadi memang pemahaman ini dan pendapat memang berbeda. Pendapat yang kedua, bahwa mut'ah wajib diberikan kepada seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli. Sebelum digauli. Kalau tadi pendapat pertama apa? Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Kalau pendapat yang kedua, mut'ah wajib diberikan kepada seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli. Sebelum digauli. Sekalipun mas kawinnya telah ditentukan. Inilah mengutip ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ada juga didukung oleh hadis juga dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bisa dibaca di sana, di mana Abu Usaid keduanya pernah menceritakan hadis Rasulullah pernah mengawini Umaymah binti Surahbil. Ketika Umaymah dimasukkan ke dalam rumah Nabi dan Nabi mengulurkan tangannya kepada Umaymah, maka seakan-akan Umaymah tidak suka dengan perkawinan ini. Lalu Nabi memerintahkan kepada Abu Usaid agar memberinya perlengkapan dan pakaian, yaitu berupa 2 setel pakaian berwarna biru, dan itu adalah sebagai
Pendapat kedua, apa tadi? Wajib diberikan kepada seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa mut'ah hanya diberikan kepada wanita yang diceraikan dalam keadaan belum digauli dan belum ditentukan maharnya. Untuk itu, apabila si suami pernah menggaulinya, maka suami diwajibkan membayar mahar misilnya itu. Bila mana si istri menyerahkan masalah tersebut, ya bayarkan, kasihkan mahar misil tersebut. Jika pihak suami telah menentukan jumlah mas kawinnya, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka wajib diberikan kepadanya separuh dari mas kawin yang telah ditentukan itu. Apabila si suami telah menggaulinya, serta telah menentukan maharnya, maka seluruh mahar harus diberikan kepada si istri sebagai ganti dari mut'ah. Jadi kaya dengan wawasan sebenarnya. Tetapi di kalangan ulama ada yang menyunatkan ya pemberian mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan selain wanita mufawwidah yang menyerahkan jumlah mas kawinnya. Terserahlah. Tuh jarangnya padusi model itu. Nah, kalau padusi banyak yang mata duitan atau banyak yang tidak mata duitan? Udah kami laki-laki yang macam iya, tentu ibadah nyonya ke ibu-ibu. Ya. Mudah-mudahan mata duitan dalam arti positif. Artinya butuh kita. Nah, tentu iyo. Di dalam surah Al-Baqarah 241, kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, yang patut. Ya, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Tetapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian mut'ah disunatkan secara mutlak. Ibnu Abu Hatim mengatakan, ya, As-Sa'bi juga mengatakan bahwa mereka menanyakan kepadanya tentang mut'ah. Apakah ada batasannya? Maka ia membacakan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas 236. Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya, orang yang miskin menurut kemampuan dan kesanggupannya pula. Itulah pembahasan pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Insya Allah bersambung Sabtu yang akan datang.